Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Restika Maulidia dari Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Juanda, Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Pada kesempatan kali ini, bersama rekan saya Neneng Asana, kami akan menyampaikan materi mengenai identifikasi dan asesmen, di mana secara garis besar, dengan dilakukannya identifikasi yang tepat, guru dapat memberikan pelayanan yang sesuai untuk mendukung dalam menuntaskan program wajib belajar pendidikan selama 9 tahun. Lalu, apa itu identifikasi? Identifikasi merupakan kegiatan awal yang dilakukan sebelum proses asesmen. Identifikasi adalah kegiatan mengenal atau menandai sesuatu yang dimaknai sebagai proses penjaringan atau proses menemukan kasus, yaitu menemukan kelainan pada anak berkebutuhan khusus. Menurut Wardani, identifikasi merupakan langkah awal yang sangat penting untuk menandai munculnya kelainan dan kesulitan pada anak berkebutuhan khusus. Masalah pada anak ini dapat ditemukan dari keluhan-keluhan orang tua dan keluarga, keluhan guru, keluhan teman dekat, dan beberapa pengalaman lapangan. Seperti yang dikatakan oleh Norman D. Sandberg, identifikasi dapat dilakukan oleh orang-orang terdekat atau orang-orang yang sering bergaul atau berhubungan dengan anak tersebut, seperti orang tuanya, pengasuhnya, gurunya, dan pihak-pihak lainnya. Asesmen merupakan proses profesional yang dilakukan secara khusus untuk menemukan diagnosa dari gangguan dan kelainan dari seseorang anak. Menurut Lehner, asesmen didefinisikan sebagai proses pengumpulan informasi seorang anak yang akan digunakan untuk membuat pertimbangan dan keputusan yang berhubungan dengan anak tersebut. Asesmen dilakukan untuk menegakkan diagnosa yang berdasarkan diagnosa tersebut akan dilakukan langkah berikutnya. Kegiatan ini tentunya akan melibatkan tenaga profesional seperti dokter, tenaga medis, psikolog, petugas optik, dan petugas-petugas lainnya. Nah, hasil dari asesmen ini dapat membantu membuat keputusan tentang pemecahan masalah pada pembelajaran. Hasil dari asesmen ini akan menjadi bahan penting untuk merencanakan pendidikan yang sesuai bagi anak berkebutuhan khusus. Selanjutnya ada tujuan dari identifikasi, yang secara umum tujuan ini adalah untuk menghimpun suatu informasi seawal mungkin apakah seseorang mengalami kelainan atau penyimpangan secara fisik, intelektual, sosial, emosional, atau sensori neurologis. Dalam rangka pendidikan inklusi, kegiatan identifikasi anak berkebutuhan khusus dilakukan untuk 5 keperluan, yaitu yang pertama ada penjaringan atau screening. Penjaringan dilakukan terhadap seluruh anak di kelas dengan alat identifikasi anak berkebutuhan khusus, di mana pada tahap ini identifikasi berfungsi untuk menandai anak-anak mana saja yang menunjukkan gejala-gejala tertentu, kemudian menyimpulkan anak-anak mana saja yang mengalami kelainan atau penyimpangan tertentu sehingga tergolong ke dalam anak berkebutuhan khusus. Yang kedua, ada pengalih tanganan. Berdasarkan gejala-gejala yang telah ditemukan pada tahap penjaringan, selanjutnya anak-anak akan dikelompokkan menjadi 2 kelompok. Yang pertama adalah anak yang tidak perlu dirujuk ke ahli lain atau tenaga profesional dan dapat langsung ditangani oleh guru dalam bentuk pelayanan pembelajaran yang tepat. Yang kedua, ada anak yang perlu dirujuk ke tenaga ahli terlebih dahulu seperti psikolog, dokter, atau terapis baru kemudian dapat ditangani oleh guru. Yang ketiga, ada klasifikasi. Pada tahap klasifikasi, kegiatan identifikasi bertujuan untuk menentukan apakah anak yang telah dirujuk ke tenaga profesional itu benar-benar memerlukan penanganan lebih lanjut atau dapat diberikan pelayanan pendidikan khusus. Apabila berdasarkan pemeriksaan tenaga profesional ditemukan masalah yang perlu penanganan lebih, maka guru akan mengkomunikasikan terhadap orang tua yang bersangkutan. Jadi, perlu digarisbawahi bahwa guru tidak dapat mengobati atau memberi terapi sendiri, melainkan memfasilitasi dan meneruskan kepada orang tua tentang kondisi anaknya yang bersangkutan.
Yang keempat ada perencanaan pembelajaran. Pada tahap ini, kegiatan identifikasi bertujuan untuk keperluan penyusunan program pembelajaran yang diindividualkan. Dasarnya adalah hasil dari klasifikasi. Yang terakhir ada pemantauan kemajuan belajar. Kemajuan belajar perlu dipantau untuk mengetahui apakah program pembelajaran khusus ini berhasil pada anak. Apabila dalam kurun waktu tertentu anak tidak mengalami kemajuan yang signifikan, berarti perlu ditinjau ulang beberapa aspek yang berkaitan. Misalnya, diagnosa yang dibuat tepat atau tidak. Kemudian, program pembelajaran individualisasinya yang disusun sesuai atau tidak. Lalu, bimbingan belajar khusus yang diberikan sesuai atau tidak, dan seterusnya. Sebaliknya, apabila dengan program khusus yang diberikan anak mengalami kemajuan yang cukup signifikan, maka program tersebut perlu diteruskan sambil memperbaiki atau menyempurnakan kekurangan-kekurangan yang ada. Lalu, poin selanjutnya adalah sasaran identifikasi. Secara umum, sasaran identifikasi anak berkebutuhan khusus adalah seluruh anak prasekolah atau anak usia sekolah dasar. Sedangkan secara profesional, sasaran identifikasi anak berkebutuhan khusus adalah anak yang sudah bersekolah di sekolah dasar atau madrasah ibtidaiyah, anak yang akan masuk sekolah dasar atau madrasah ibtidaiyah. Yang ketiga adalah anak yang belum bersekolah atau tidak bersekolah karena orang tuanya merasa anaknya tergolong ke dalam anak berkebutuhan khusus, sedangkan lokasi sekolah luar biasa jauh dari tempat tinggalnya atau keterbatasan ekonomi. Yang keempat, anak yang di-drop out dari sekolah dasar atau madrasah ibtidaiyah karena faktor akademik. Yang selanjutnya ada petugas identifikasi. Untuk mengidentifikasi seseorang anak, apakah tergolong terhadap anak berkebutuhan khusus atau bukan, dapat dilakukan oleh guru, orang tua, dan tenaga profesional yang terkait. Selanjutnya ada pelaksanaan identifikasi. Untuk anak-anak yang sudah masuk sekolah atau sudah menjadi siswa pada sekolah tertentu, identifikasi dilakukan dengan langkah-langkah berikut. Yang pertama, menghimpun data anak. Pada tahap ini, petugas guru menghimpun data kondisi seluruh siswa di kelas berdasarkan gejala yang nampak pada siswa dengan menggunakan alat identifikasi anak berkebutuhan khusus. Yang kedua, menganalisa data dan mengklasifikasikan anak. Pada tahap ini, tujuannya adalah untuk menemukan anak-anak yang tergolong pada anak berkebutuhan khusus atau anak yang memerlukan pelayanan pendidikan khusus. Yang ketiga, mengadakan pertemuan pada konsultasi dengan kepala sekolah. Pada tahap ini, hasil dari klasifikasi tentunya akan dilaporkan kepada kepala sekolah untuk membuat saran-saran pemecahan pada masalah yang dialami. Selanjutnya, ada penyelenggaraan penemuan kasus. Pada tahap ini, dilakukan koordinasi kepala sekolah terhadap anak berkebutuhan khusus yang dapat melibatkan dewan guru, orang tua, tenaga profesional, dan guru pembimbing khusus jika memungkinkan sekolah tersebut menyediakan. Dan menyusun laporan hasil pertemuan kasus. Pada tahap ini, tanggapan dan cara-cara pemecahan masalah dan penanggulangannya perlu dirumuskan dalam laporan hasil pertemuan. Selanjutnya, ada alat identifikasi yang secara sederhana ada beberapa aspek informasi yang perlu mendapatkan perhatian dan pelaksanaan identifikasi. Contoh dari identifikasi sederhana untuk membantu guru dan orang tua dalam menemukan anak yang memerlukan layanan pendidikan khusus adalah: pertama, form informasi riwayat perkembangan anak. Kedua, form informasi data orang tua atau wali siswa. Yang ketiga adalah form informasi profil anak berkebutuhan khusus. Selanjutnya ada tindak lanjut kegiatan identifikasi. Yang pertama ada asesmen. Asesmen merupakan kegiatan penyaringan terhadap anak yang telah teridentifikasi sebagai anak berkebutuhan khusus. Yang kedua, perencanaan pembelajaran pengorganisasian siswa.
Pada tahap ini, kegiatan yang dilakukan dapat meliputi menetapkan bidang atau aspek problematika belajar yang akan ditangani, apakah seluruh mata pelajaran atau hanya sebagiannya saja. Yang kedua, pelaksanaan pembelajaran. Pada tahap ini, guru akan melaksanakan program pembelajaran serta pengorganisasian siswa berkelainan dalam kelas reguler sesuai dengan rancangan yang telah disusun dan ditetapkan pada tahap sebelumnya. Yang keempat, pemantauan kemajuan belajar dan evaluasi. Untuk mengetahui keberhasilan guru, perlu dilakukan pemantauan secara terus-menerus terhadap kemajuan bahkan kemunduran belajar anak terhadap pembelajaran. Selanjutnya ada ruang lingkup asesmen berdasarkan waktu. Yang pertama ada kemampuan menolong diri, yaitu kemampuan seseorang dengan gangguan intelektual dalam mengurus dan menolong diri sendiri dengan maksud untuk mengurangi ketergantungan terhadap orang lain. Contohnya untuk makan dan minum, berpakaian, dan merias diri. Yang kedua ada kemampuan psikomotor, yaitu kemampuan yang berhubungan dengan fisik dan motorik seseorang dengan gangguan intelektual yang meliputi gerak motorik halus dan kasar. Ketiga, perkembangan sosial emosional, yaitu perkembangan atau kemampuan seseorang dengan gangguan intelektual dalam melakukan interaksi dengan orang lain dan mengelola emosionalnya. Contohnya, bereaksi terhadap tantangan dari luar, menyesuaikan diri pada situasi. Yang keempat, ada perkembangan bahasa, yaitu perkembangan atau kemampuan seseorang dengan gangguan intelektual dalam melakukan komunikasi dan berbahasa. Contohnya, berbicara, berbendaran kata, menulis. Yang terakhir ada perkembangan kognitif, yaitu perkembangan atau kemampuan seseorang dengan gangguan intelektual dalam aktivitas yang berkaitan dengan intelektual. Contohnya, pengertian tentang ukuran. Kemudian ada jenis asesmen anak berkebutuhan khusus pada pelaksanaan asesmen pada anak. Yang pertama ada asesmen formal, yaitu asesmen yang merupakan sebuah jenis asesmen yang terstruktur dengan bimbingan atau panduan khusus untuk melakukan pengadministrasian, pemberian nilai atau penskoran. Contohnya tes intelijensi dan tes pencapaian hasil belajar. Yang kedua ada asesmen informal, yaitu asesmen yang jenis pelaksanaannya dilakukan oleh pendidik atau guru di dalam melakukan kegiatan pembelajaran di kelas sehari-hari. Kemudian ada metode asesmen anak berkebutuhan khusus. Yang pertama ada observasi, kemudian tes atau evaluasi, dan yang terakhir ada wawancara. Selanjutnya ada langkah-langkah pelaksanaan asesmen. Yang pertama, peserta didik diidentifikasi melalui observasi dan wawancara. Kemudian, peserta didik secara signifikan menunjukkan adanya permasalahan yang dirujuk kepada ahli yang relevan sesuai dengan kebutuhannya. Asesmen dilakukan kepada peserta didik yang telah dirujuk sesuai kebutuhan. Selanjutnya, tim ahli memutuskan tentang pelayanan yang akan diberikan kepada peserta didik sesuai dengan hasil asesmen. Kemudian, merancang program disusun berdasarkan keputusan yang telah ditetapkan. Selanjutnya, pelaksanaan program dilakukan sesuai dengan PPI yang dihasilkan atau ditetapkan oleh tim ahli atau oleh guru. Kemudian, evaluasi dilakukan untuk mengetahui kemampuan belajar peserta didik. Kesimpulan, yang pertama, langkah awal yang dilakukan dalam menemukan dan menentukan anak-anak berkebutuhan khusus di sekolah dasar adalah melalui identifikasi. Secara umum, identifikasi adalah upaya menemukan dan mengenali anak-anak yang diduga mengalami kelainan atau berkebutuhan khusus. Kegiatan ini sangat penting dilakukan oleh guru untuk dapat menemukan dan memberikan layanan sesuai dengan kebutuhan. Kemudian, asesmen merupakan aktivitas yang amat penting dalam proses pembelajaran di sekolah. Untuk itu, pelaksanaan harus benar-benar dilakukan secara objektif dan komprehensif terhadap kondisi dan kebutuhan anak.
Pada intinya, asesmen berorientasi pada upaya pengumpulan informasi secara sistematis dalam upaya perencanaan dan implementasi pembelajaran siswa di sekolah. Sekian dari presentasi